Selamat pagi, Ibu Nur Hayati Siregar. Perkenalkan Bu, nama saya Muhammad Syakif Fajar dari program studi PJJ Akuntansi. Ingin menyampaikan presentasi terkait critical review dari jurnal akuntansi yang berjudul The Effect of Corporate Governance, Tax Avoidance, and Profitability on Earning Management, yang ditulis oleh Nugrahani Purwanti Muhammad dan Kridiani, yang sudah terindeks Sinta 2 di volume 29 nomor 1 2025. Untuk yang pertama, mengapa manajemen laba penting diteliti? Yang pertama, ada fenomena global, yaitu manajemen laba terjadi ketika manajemen memanipulasi laba untuk tujuan tertentu, yaitu untuk memenuhi ekspektasi pasar, kemudian menghindari pelanggaran hutang, atau mendapat bonus. Kemudian ada kasus di Indonesia, contohnya yaitu PT Garuda Indonesia itu yang memanipulasi pendapatan DPR MAMS sekitar 6,28 miliar, dan ada Aisyah sekitar 3 triliun piutang fiktif, membuktikan perlunya governance yang kuat. Kemudian ada tujuan makalah, yaitu membedah artikel Nugrahani yang tadi, kemudian mengkritisi kekuatan dan kelemahannya, dan yang ketiga merancang proposal replikasi dengan modifikasi. Kemudian berikutnya tabel identifikasi komponen dari artikel. Judulnya The Effect of Corporate Governance, Tax Avoidance, and Profitability on Earning Management, yang ditulis oleh Nugrahani Purwanti Muhammad dan Grediani. Dan teorinya pakai agency teori, metodenya pakai regresi linear berganda, dan sampelnya ada di 63 perusahaan consumer non cyclical BI dari 2018 sampai 2022, sebanyak 315 observasi melalui purposive sampling. Variabel X yaitu kepemilikan institusional atau institutional ownership, kemudian ada kepemilikan manajerial, ada tax avoidance, dan profitabilitas di sini yaitu ROA. Kemudian variabel Y-nya manajemen laba, discretionary accrual, itu modified dari Jones model. Kemudian R kuadrat adjustmentnya yaitu 0,389, model menjelaskan hanya 38,9% variasi manajemen laba dengan F sama dengan 49,29. Nah, ini ada hasil penelitian semua hipotesis terdukung. Yang pertama, hipotesis 1, kepemilikan institusional. Institusional besar mengawasi manajer, manajemen laba turun. Kemudian kepemilikan manajerial, manajer pegang saham, kemudian kepentingan selaras, manipulasi turun. Kemudian ada tax avoidance, ini tax avoidance legal sama dengan efisiensi alternatif, jadi tak perlu manipulasi data. Dan hipotesis 4, profitabilitas atau ROA, profit tinggi, manajer justru terdorong mempertahankan kinerja lewat earning management. Dan kelemahan versus kekuatan dari artikel. Yang pertama ada kekuatan metodologi dan kelemahan dan keterbatasannya. Yang pertama, metode ORS tepat untuk 4 variabel simultan. Nah, di sini kelemahannya sektor terlalu sempit sehingga tidak bisa digeneralisasi. Berikutnya ada 315 observasi dari 63 perusahaan, sampelnya hanya representatif. Kelemahannya governance hanya persentase dari saham tanpa komite audit. Kemudian kekuatan
bakunya ada multivariate Jones, ETR, dan ROA. Nah, kelemahannya tidak ada variabel moderasi dalam model. Kemudian uji asumsi klasik terpenuhi seluruhnya, ini menjadi kekuatan, dan kelemahannya earning manajemennya hanya accrual tanpa real earning management. Dan model integratif yaitu governance plus tax plus profitabilitas, yang ini sudah sangat lengkap menjadi kekuatan dari artikel. Namun kelemahannya ini terjadi ada di pandemi COVID-19 yang mana di luar kontrol dari perusahaan itu sendiri. Kemudian ada data BI relevan dan kontekstual untuk Indonesia, dan kelemahannya ada endogeneity tidak dibahas sehingga ras biasa. Berikutnya ada research gap, itu peluang penelitian lanjutan. Sektornya sempit, kita replikasi ke sektor manufaktur BI yang lebih besar dan beragam. Dan ada governance yang terbatas. Di situ kita tambahkan kualitas audit Big Four atau komite audit sebagai variabel. Kemudian yang hanya accrual IM, di sini kami gunakan real earning management. Dan yang 4, tanpa moderasi, kami akan tambahkan komite audit atau leverage sebagai variabel moderasi. Mengabaikan COVID-19, nah ini akan dianalisa komparatif pre, during, dan post pandeminya. Dan endogeneity akan menggunakan GMM atau variabel instrumental panel data dinamis. Nah, ini ada proposal replikasi apa yang diubah. Yang pertama, aspek objek, itu artikel asli di consumer non-cyclical BI. Proposal barunya manufaktur BI di semua subsektor. Nah, kemudian periodenya ada di 2018 sampai 2022 termasuk pandemi. Proposal barunya di 2020 sampai dengan 2024. Analisis per periode. Dan variabel X ketiga di artikel aslinya ada tax avoidance. Di replikasinya menjadi kualitas audit Big Four versus non Big Four. Dan moderasi tidak ada, komite indeks saya tambahin di komite indeks. Kemudian ada kontrol yang tidak eksplisit, kami tambahin ukuran perusahaan dan leverage. Kemudian metodenya ada kelas tipe KLS, kami tambahin dengan referensi data panel. Dan sampel 63 perusahaan, 315 observasi, kami tambahkan menjadi 100 sampai 150 perusahaan dengan 500 sampai dengan 750 observasi. Nah, kemudian ada hipotesis baru dan model persamaan. Di sini yang berwarna hijau, kami tambahkan hipotesis baru yaitu kualitas audit Big Four, dan ada komite audit memoderasi kepemilikan institusional, komite audit memoderasi kepemilikan manajerial, kemudian ada komite audit memoderasi kualitas audit, dan komite audit memoderasi profitabilitas. Nah, di sini ada persamaan model regresinya. Jadi kesimpulannya, artikel valid, governance, dan tax avoidance terbukti menekan manajemen laba. Namun profitabilitas justru mendorongnya. Temuan menarik yang konsisten dengan agensi teori. Dan ada yang kedua, ada kelemahan nyata yaitu sektornya sempit, tanpa moderasi, tanpa kontrol COVID-19, dan endogeneity tidak ditangani, sehingga membuka celah bagi penelitian lanjutan. Dan yang ketiga, replikasi diusulkan ganti tax avoidance dengan kualitas audit Big Four, dan tambah komite audit sebagai moderasi, dan perluas ke manufaktur BI 2020 sampai dengan 2024. Nah, kemudian ada kontribusi utama dari satu sektor, dari lintas manufaktur dari OLS biasa menjadi regresi data panel, dari tanpa moderasi
dan menjadi dengan moderasi komite audit. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.